di hadapan lawanku. Ada party, ada makan-makan, ada berkat. Bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, bukan dalam kondisi yang nyaman. Tapi di apa? Di hadapan lawanku. Saudara bayangkan, ada lawan di depan, tapi kita makan-makan. Saya ingin share pada pagi hari ini adalah the truth walk in hard times. Kebenaran ketika kita berjalan di dalam masa-masa yang sulit. Ada yang lagi ngalami masa sulit? Gak usah angkat tangan. Ada yang lagi ngalami mungkin, aduh ya apa ini utangku, ya apa ini kesehatanku, ya apa ini keuanganku, ya apa ini rumah tanggaku. Itu semua masa sulit. Tetapi saya mau berkata kepada saudara bahwa masa sulit yang kita alami itu belum terlalu sulit. Karena Alkitab berkata di hari-hari terakhir kita akan mengalami hari-hari yang sukar. Masa-masa yang berat. Sekali lagi kalau cuma masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kehidupan sehari-hari, itu belum terlalu sulit. Karena kita sedang berada di mana dunia ini semakin hari semakin sulit, semakin jahat. Kita akan menghadapi banyak tekanan, menghadapi banyak kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan. Yuk kita lihat. Yang pertama di Wahyu 6 ayatnya 1 hingga ayatnya yang ke-17. Wahyu 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Kalau saudara baca kitab Wahyu, ini kitab masa depan atau kitab masa-masa sekarang. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia, ini sedang dituliskan di kitab Wahyu. Nah kita ini sekarang, kalau saya percaya ya, kan ada hamba Tuhan lain punya penafsiran yang berbeda. Kalau saya percaya kita ini sedang hidup di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6. Wahyu pasalnya yang ke-6. Apa yang terjadi? Nah ini Alkitab memberikan beberapa gambaran yang menjadi tanda-tanda. Wahyu 6 ayatnya yang kedua dikatakan begini. Lalu aku melihat seekor kuda putih dan ia menunggang, dan yang menunggang, ia yang menunggang di atasnya apa? Memegang sebuah busur, kepadanya diberikan sebuah mahkota dan apa? Dan dia keluar sebagai penakluk yang menaklukkan. Dikatakan di sana Rasul Yohanes melihat sebuah pewahyuan. Ada seekor kuda putih dan yang menunggang kuda putih itu dikatakan ada memegang busur dan dia diberi mahkota. Katakan mahkota, 1, 2, 3. Mahkota. Ini bukan tentang hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Ini berasal dari si jahat. Mahkota di sana kalau dalam bahasa Inggris itu crown. Dalam bahasa Yunani ya, kitab terjemahan Perjanjian Baru kan diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Stephanos. Yang artinya mahkota. Tetapi menarik sekali, si Rasul Yohanes ini, dia itu bukan orang Yunani. Dia bukan orang Inggris. Tapi dia orang Ibrani. Karena dia Ibrani, maka Tuhan berbicara kepadanya dengan berbahasa Ibrani. Nah kerennya, tolong ditampilkan ayatnya tadi. Dan kerennya adalah begini. Kata Ibrani dari mahkota yang di sana adalah corona. Saudara familiar dengan kata itu? Pernah dengar kata corona? 2,5 tahun kita ditaklukkan oleh corona. Dunia ditaklukkan oleh corona. Gereja ditaklukkan oleh corona. Kenapa? 2,5 tahun gereja banyak tutup. Kenapa? Virus corona. Digenapi enggak? Digenapi firman Tuhan. Tapi puji Tuhan kita sudah lewati. Tapi dengar-dengar ada yang baru dari Singapura ya, corona yang baru ya. Saudara baca? Saudara tahu? Artinya keadaan tidak makin baik. Keadaan tidak semakin baik. Masih banyak hal-hal sukar yang terjadi. Enggak cuma sampai di situ, ayat berikutnya, slide berikutnya tolong. Ayatnya yang keempat, dikatakan, maka keluarlah kuda lain yang berwarna merah api, kepada dia yang menunggang di atasnya dikaruniakan untuk mengambil apa? Damai dari bumi, agar mereka saling membunuh. Kepadanya diberikan apa? Pedang yang besar. Begitu selesai corona, dikatakan begini, ada kuda merah api, mengambil damai ada mereka, supaya mereka saling membunuh. Ini bicara tentang apa? Tentang peperangan.
Begitu virus pandemi selesai, kita dikabarkan berita Rusia versus Ukraina. Sekarang lagi rame di Timur Tengah, perang terus. Iran dan lain sebagainya versus Israel dan lain sebagainya. Digenapi gak firman Tuhan? Digenapi, Pak. Dikatakan diberikan juga pedang yang besar. Pedang yang besar bukan Tuhan ngasih pedang, bukan. Kalau saudara belajar, ini bicara tentang bom nuklir. Akan ada suatu masa terjadi ketika peperangan. Yang terjadi bukan cuma perang dengan senjata, bukan dengan perang teknologi, tapi perang dengan nuklir. Hari-hari makin baik. Coba bandingkan, masalah keuanganmu dengan perang yang akan terjadi lebih berat mana? Tapi Alkitab sudah menubuatkan. Dan ini sedang terjadi hari-hari ini. Kita bersyukur. Salah satu pemegang kunci nuklir di dunia adalah negara ini. Saudara bisa bayangkan, kalau perang terus Iran-Israel, apa yang terjadi? Maksud saya menyampaikan ini kepada saudara bahwa bukan untuk menakut-nakuti, bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang sulit. Masa-masa yang sulit. Belum sampai di sana, terus. Ayatnya yang ke-5 dan 6. Ketika ia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga berkata, mari dan lihatlah. Lalu aku memegang seekor kuda hitam, dan dia menunggang di atasnya memegang timbangan di tangannya. Kalau berbicara timbangan ini bicara tentang ekonomi. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu, yang berkata apa? Setakar gandum sedinar, 3 takar jelai sedinar. Tapi janganlah engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Virus, pandemi, peperangan masih terjadi. Sekarang kita dimunculkan fakta dengan apa? Harga beras naik. Benar enggak? Saya dikirimi Pak Gunawan kemarin. Harga beras ternyata sudah seperti ini. CNN yang melaporkan. Krisis ekonomi Bapak Ibu Saudara. Krisis pangan. Ini yang terjadi. Harga bukan makin baik, harga makin kacau. Saya tidak tahu saudara yang berusaha, saudara yang berbisnis. Bagaimana dengan saudara mencari bahan baku. Makin kacau, inilah yang sedang terjadi di akhir zaman. Bukan cuma di kesehatan, bukan cuma di kondisi sosial politik, tapi juga dalam kondisi ekonomi. Terjadi goncangan Bapak Ibu Saudara. Ini kenyataan. Ya kan? Akibat oke gas, bukan cuma gas yang naik, beras ikut naik. Iya toh? Dan itulah krisis yang terjadi. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya di Wahyu pasal 6 ini, makin lama makin buruk. Saya tidak mau munculkan buat saudara. Makin lama makin kacau. Ada penyakit sampar, ada kematian, ada gempa bumi, ada kelaparan dan lain sebagainya. Tetapi saya di sini bukan untuk datang bawa kabar buruk. Saya mau kabar baik kepada saudara. Karena begini, meskipun krisis terjadi, meskipun goncangan terjadi, kita bersyukur firman Tuhan sudah menubuatkan buat kita. Karena firman Tuhan sudah menuliskan buat kita, artinya begini, anak-anak Tuhan pasti dipelihara di masa-masa yang sulit. Anak-anak Tuhan pasti diberkati, pasti ditolong, pasti alami mujizat. Meskipun dunia bergoncang, anak-anak Tuhan tidak akan tergoncangkan sekali untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Mengapa Bapak Ibu Saudara, tolong slide berikutnya. Mengapa? Karena kita memahami kebenaran. Yang pertama adalah begini, di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak kita harapkan, kondisi yang tidak menyenangkan, firman Tuhan berkata, Dia memberi kasih karunia buat kita. 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan begini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus apa? Menyertai kamu semua. Hidup kita di bawah kasih karunia, katakan amin. Hidup kita di bawah kebaikan Tuhan, percaya saja.
Dunia boleh sulit, dunia boleh bergoncang. Tapi saya mau berkata, waktu kita berharap mengandalkan Tuhan, melihat kepada Yesus, maka hidupmu penuh kasih karunia demi kasih karunia. Katakan amin. Sesuatu yang tidak engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita lihat dengan mata, Tuhan sediakan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Katakan amin. Kenapa? Karena kita penuh kasih karunia. Ngomong kanan kiri, kamu duduk di sebelah orang yang penuh kasih karunia. Amin. Kita mesti pede. Kita beroleh kasih karunia. Karena Yesus. Yang kedua, kita bukan cuma menerima kasih karunia, dikatakan Filipi 4 ayat 13, dikatakan begini, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi apa? Kekuatan. Katakan kekuatan, 1, 2, 3. Kekuatan. Dia berikan kita kekuatan. Maka kita bisa menanggung segala penderitaan itu. Kita bisa menanggung segala kenyataan itu. Kita bisa menanggung masa-masa sukar itu. Kenapa? Ada kekuatannya. Tidak cuma sampai di situ. Dia juga memberikan roh yang besar. Saya tulis di sana, dia memberi roh yang besar. Karena firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Bapa dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita punya kasih karunia, kita punya kekuatan, dan kita punya roh yang besar untuk menang, untuk mengatasi segala masa-masa yang sukar di hidup ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Itu sebabnya kalau kita mengeluh dengan kesusahan kita hari ini, saya mau berkata kepada saudara, lihat kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup tolong kita. Intinya adalah begini, meskipun ada kesukaran di depan kita, kita jangan kabur, kita jangan menghindar, masuk saja. Wih, gampang pastor ngomong, masuk aja dalam kesusahan. Masuk saja. Karena saya mau berkata kepada saudara, ketika justru dalam kesukaran itulah, justru di dalam kelemahan itulah, kuasa Tuhan turun menyertai kita. Katakan amin. Hadapi tantangan itu, hadapi masalah itu. Hari Selasa kemarin di Kul saya bersaksi tentang anak saya Holly. Saya mau cerita. Kita kan Kul, sharing-sharing, terus ketika doa syafaat, saya bukan bersaksi ya, minta doa. Bukan bersaksi, minta doa. Hari ini saya mau bersaksi. Minta doa, tolong doakan anak saya Holly. Pak Asaria tuh yang doain. Istimewa doanya, tokcer. Anak saya Holly mengalami sebuah kenyataan bahwa dia kan sekolah di SMP kelas 2, dan dia harus dia mengalami yang namanya dia mengalami yang namanya, istilah saya itu pembunuhan karakter. Dia sudah melakukan yang terbaik buat sekolah, dia sudah membantu kepala sekolah, dia sudah membantu guru-guru. Tapi beberapa waktu kemarin, waktu dia tidak masuk sekolah, guru-guru kepala sekolah itu menjelek-jelekin dia di belakang, Bapak Ibu Saudara. Sampai ngomong ke guru-guru yang lain, ngomong ke siswa-siswa yang lain, kalian jangan mau punya karakter seperti Holly. Padahal Holly ini sudah berusaha membuat yang terbaik buat sekolahnya, membantu guru-gurunya. Tapi entah kenapa kepala sekolah dan guru-guru yang lain, tanda kutip, melakukan hal itu kepada Holly. Kalau saudara tidak tahu Holly, itu Holly anak saya, kelas 2 SMP. Ya, 2 SMP itu umur berapa ya? 14. Bapak yang nggak ngerti umur anaknya. Saya cuma tahu dia lahir 2009, 10. Gitu aja udah salah pisan. Angel. Saya sebagai orang tua, wah ini sesuatu yang berat. Holly di rumah mendengar kabar seperti itu dari guru-gurunya. Nangis Bapak Ibu Saudara. Sedih. Anak perempuan sudah melakukan yang terbaik, tapi harus mengalami seperti itu. Dan ini berhadapan dengan guru-guru, berhadapan dengan kepala sekolah. Gak gampang, dia sangat susah. Terus apa yang bisa kami lakukan? Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya di Kul kemarin, makanya saudara yang mau ikut Kul, saudara yang mau mengalami banyak mujizat, saya undang untuk ikut Kul sama-sama. Atau mungkin yang rumahnya mau dibuka untuk Kul, ayo sama-sama kita berdoa, kita melayani Tuhan, kita berfellowship.
Dikul saya minta tolong doa. Ini mesti ada jalan keluarnya. Karena anak saya secara mental tidak siap. Dan berdoalah Pak Asaria. Pak Asaria berdoa. Kami percaya Holly akan makin dewasa melalui masalah ini. Kami percaya Holly akan mentalnya semakin kuat menghadapi masalah ini. Terus yang ketiga yang saya ingat, kami percaya Holly akan diberkati ketika melalui masalah ini. Wah, catat itu dalam hati. Saudara yang tahu itu hari Selasa kita kul, hari Rabu ada rapat, Holly dipanggil. Sebagai orang tua, mamanya Novi istri saya itu mendampingi Holly. Ngomong, C, hadapi. Saya ngomong ke Holly, Holly kamu jangan takut. Kamu anak yang penuh kasih karunia. Kamu orang yang disayang sama Tuhan. Kamu pasti dibela sama Tuhan. Saya bapaknya cuma bisa ngomong, tapi yang mendampingi maminya. Ayo C, kita hadapi. Masuk dalam situasi sulit itu. Masuk dalam hadapi guru-guru, hadapi kepala sekolah. Terjadilah sebuah meeting, sebuah rapat. Dihadiri oleh guru-guru, kepala sekolah, Holly, istri saya, dan juga founder dan ketua yayasan dari sekolah itu, yang sebagai hakimnya. Saudara tahu apa yang terjadi dalam meeting itu? Dibeberkanlah semua fakta-fakta tentang apa yang terjadi, yang ada hubungannya dengan Holly. Dan saudara tahu, yang terjadi adalah Tuhan membela orang-orang yang percaya kepada Dia. Saat itu, guru kepala sekolahnya itu langsung sadar kalau dia salah. Tapi kerennya begini, kerennya bukan kepala sekolah yang minta maaf, ketua yayasannya, foundernya itu yang minta maaf kepada Holly. Dan gak cuma sampai, akhirnya masalah udah selesai Bapak Ibu Saudara. Masalahnya selesai dalam rapat itu, dan gak cuma sampai di situ. Yang terjadi adalah begini, ketua yayasan itu mengangkat Holly menjadi asisten ketua yayasan. Bayangkan, jadi asisten ketua yayasan yang tugasnya apa? Tugasnya ngawasi kinerja guru-guru termasuk kepala sekolah. Ayo, saudara pernah dengar terjadi itu di sekolah anak-anak saudara? Ini pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Sekarang Holly kemana-mana bawa alat perekam. Jadi detektif kata mamanya. Ya, Tuhan angkat. Siapa Holly, siswa kelas 2 SMP yang bertugas ngawasi kepala sekolah dan guru-guru dan memberi laporan langsung kepada ketua yayasan, founder sekolah. Tapi tidak cuma sampai di situ. Tuhan bekerja itu luar biasa. Dia tidak cuma memberikan promosi, tapi Tuhan juga memberikan blessing. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketua yayasan ngomong, Holly, untuk 1 tahun ke depan SPP-mu free, gratis. Aduh, saya bilang Tuhan itu baik luar biasa. Tapi ada caranya, harus masuk lewati pergumulan itu, amin. Harus masuk lewati masa-masa yang sukar itu. Karena di masa yang sukar itu saya mau berkata kepada saudara, ada promosi, ada blessing. Situasi yang sulit dalam ekonomi bisnismu, perusahaanmu, saya mau berkata kepada saudara, lewati, jalani, percaya bersama dengan Tuhan. Lihatlah, ada berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan. Situasi yang sulit dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam hubunganmu dengan orang lain, lewati, jalanlah bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, dan lihatlah ada promosi and blessing Tuhan sediakan di dalam kehidupanmu, amin. Jadi kalau saudara mengalami masa-masa sulit hari ini, minta doa sama Asaria. Bukan. Datang sama Tuhan Yesus. Dia pasti menolong, karena di dalam dia ada kasih karunia, ada kekuatan, ada roh yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Amin, saudara percaya yuk. Slide berikutnya. Kita bisa berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara. Sakit penyakit kah, penderitaan kah, goncangan kah, krisis kah, segala perkara, hutang kah, dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kasih karunia, memberi kekuatan,
roh yang besar di dalam kita, katakan amin. Dan hanya Yesus, di dalam Yesus saja kita bisa menerima. Walk in. Masuk. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani masa-masa yang sulit itu? Sebagai manusia kita mesti tahu bagaimana kita melewati masa-masa yang sulit itu. Kita percaya Yesus backup kita. Kita percaya Dia ada menyertai kita. Tapi kan namanya manusia, kan mikir, bener nggak? Ada yang namanya khawatir, ada yang namanya ketakutan. Saya mau berkata kepada kita semua bahwa begini, itu sebabnya kita perlu banyak mendengar kabar baik tentang Yesus. Kita perlu banyak mendengar kabar baik tentang Yesus. Karena waktu kita mendengar kabar baik tentang Yesus, maka yang terjadi adalah begini. Kita akan bisa semakin percaya bahwa Dia sanggup, Dia pasti menyelamatkan kita. Katakan amin. Ya. Misalnya, saya sedang punya masalah. Waktu saya sedang punya masalah, datanglah saya kepada Pak Yo. Ketika saya datang sama Pak Yo ngomong gini, gampang Dev, tak urus, beres. Bener gak? Dia ngomong, gampang, tak urus, beres. Saya sebagai manusia apa yang saya lakukan? Kan mesti mikir, ya apa caranya Ben bisa beres? Seringkali kita datang sama hamba Tuhan kan cuma ngomong gini, gampang, percaya saja, berdoa saja. Waktu kita pulang, yes, kita sudah percaya, kita sudah berdoa. Kira-kira masih mikir nggak? Ya apa caranya Ben masalah ini beres? Benar nggak? Wajar, itu sangat manusiawi. Demikian juga kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan Injil. Kembali, saya datang sama Pak Yo, ya apa ini? Pak Yo mungkin cuma bilang, gampang Dev, beres. Saya pulang ke rumah, beresnya seperti apa? Benar nggak? Masih khawatir, gimana jalan keluarnya? Minimal supaya saya tidak khawatir, saya bisa percaya, minimal Pak Yo ngomong, nanti saya rencananya begini. Itu membuat saya tenang, benar gak? Tuhan ngasih detail, aku akan melakukan ini. Benar gak? Itu yang Tuhan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Kalau cuma percaya saja, susah kita mau percaya saja. Di sisi lain, saya juga harus banyak mendengar kabar baik tentang Pak Yo. Wah, Pak Yo itu orangnya mantap. Pak Yo itu orangnya hebat. Semua beres, kalau datang sama dia pasti beres. Dia pasti punya ini yang bisa bantu. Pasti beres. Tapi ketika ada satu orang datang, dia ngomong, ojo percaya Pak Yo. Angel. Kira-kira yang tadinya saya percaya, bisa berubah menjadi gak percaya, gara-gara satu orang ini. Bisa kan? 10 orang bilang Pak Yo itu bagus, Ciami, pasti kamu dibantu. Wah, saya kan bersemangat. Tapi ada satu orang, jangan mau dengar. Tiba-tiba muncul yang namanya khawatir, keraguan. Di saat gara-gara saya dengar orang yang ngomong gak benar, yang elek tentang Pak Yo, langsung iman saya luntur. Demikian juga kita dengan Tuhan. Saudara paham ini maksudnya? Tuhan mau kita punya iman untuk kita bisa melewati segala tantangan. Tuhan mau kita punya iman untuk melewati segala pergumulan. Tapi caranya gimana? Dengarkan saja yang baik tentang Tuhan. Dengarkan saja yang baik tentang Yesus. Karena kenapa? Karena kalau kita satu saja mendengar yang buruk tentang Dia, maka iman kita luntur. Akibatnya apa? Kita tidak bisa melihat pertolongan. Kita nggak bisa melihat keajaiban. Kita berjalan dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Tidak menikmati semua yang Dia sediakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Injil itu adalah kabar baik. Ketika kita mendengarkan Injil, kita mendengar kabar baik tentang Yesus. Dan kabar baik atau Injil itu adalah kekuatan Bapa yang pasti menyelamatkan kita. Katakan amin. Nah, ini yang saya akan bagikan kepada saudara. Kita masuk dalam khotbah saya ya. Oke, Lukas 15. Apakah kebenaran berjalan di dalam masa-masa yang sukar? Lukas 15 ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata begini, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
jikalau ia kehilangan seekor domba di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor itu di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada 100 ekor domba, tapi ada yang 1 ekor yang mengalami masa sukar. Ada 1 ekor mengalami masa susah. Ada 1 ekor hidup di masa-masa sulit kehidupannya. Apa yang Yesus lakukan? Pemilik domba itu, gembala itu lakukan, dia tinggalkan yang 99, dia cari yang 1 ekor itu sampai menemukannya. Lanjut di slide berikutnya. Ayatnya Lukas 15 ayat 8, ini lanjutannya yang tadi. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Kebenaran apa yang kita pahami Bapak Ibu Saudara dari 2 cerita ini? Kebenarannya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika ada domba yang tersesat, ketika ada dirham yang hilang, apa yang dilakukan oleh pemilik dirham dan gembala domba itu? Firman Tuhan berkata, ia mencarinya sampai ia menemukannya. Katakan sampai, 1, 2, 3, sampai. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara susah, ketika saudara menderita, saudara dalam ketakutan, saudara merasa hidup ini berat, saudara dalam masa-masa yang sukar, firman Tuhan berkata, dia akan cari saudara, dia akan selamat saudara, sampai saudara berkemenangan. Amin. Sampai saudara bebas dari segala masalah pergumulan saudara. Sampai hutang-hutang lunas. Sampai engkau sembuh, engkau pulih di dalam nama Yesus. Sampai engkau merdeka, menikmati janji-janji Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Di sana Alkitab berkata dengan sangat jelas, sampai ia menemukannya. Sampai saudara diselamatkan. Bahkan yang 99 ditinggal demi saudara yang sangat dikasihinya, katakan amin. Saudara percaya? Itulah Yesus. Dia nolong saudara nggak tanggung-tanggung. Dia terus menolong saudara sampai janji-janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Dia akan terus bekerja, dia akan terus berusaha dengan caranya, dengan kuasanya, memastikan saudara baik-baik saja, saudara sembuh, saudara sehat, saudara diberkati. Katakan amin. Yes. Sampai ia menemukannya. 1 Samuel 17. Ada seorang gembala yang diceritakan di dalam kitab Samuel. 1 Samuel 17 ayat 34-36. Gembala itu namanya Daud. Dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka apa? Aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Raja Daud berkata begini, saya ini gembala. Waktu itu Daud umurnya masih muda sekali Bapak Ibu Saudara, masih teenage kata Alkitab. Masih remaja berhadapan dengan Saul. Saul bertanya, memangnya kamu bisa apa? Kemudian Daud ngomong, saya ini gembala. Saya punya domba di padang itu 2-3 ekor. 2-3 bukan 23, tapi 2 atau 3 ekor, ya paling banyak 6 lah. 2 kali 3. Saya ini gembala, saya punya 2-3 ekor domba. Kalau ada singa
atau beruang, ya kan, yang menerkam 1 ekor dari dombaku, yang saya lakukan, dia tidak peduli kekuatannya, dia tidak peduli keterbatasannya, dia tidak peduli kemudahannya. Yang saya lakukan, kata Daud, adalah begini, saya tangkap, saya hajar, saya keluarkan domba itu, saya bunuh singa atau beruang yang telah memakan domba itu. Itu Daud. Daud lemah. Daud gembala yang biasa. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kita punya gembala yang hebat, gembala agung, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau Daud saja bisa seperti itu, Yesus gembala agung kita. Waktu saudara dalam masalah, saudara dalam pergumulan, saudara dalam ketakutan, maka musuh-musuh saudara, hal-hal yang membuat saudara takut, hal-hal yang membuat saudara khawatir, itu akan diselesaikan oleh gembala agung kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Yes. Saudara percaya? Amin. Ini loh kasih karunia, ini loh kabar baik itu. Yesus tidak membiarkan saudara di masa-masa yang sukar. Yesus hadir, Yesus ada di masa-masa sukar kehidupan saudara untuk menyatakan kebaikannya, untuk menyatakan pertolongannya, untuk menyatakan kasih karunia-Nya dan kekuatannya. Supaya apa saudara? Supaya kita tahu bahwa pribadi yang sangat mengasihi kita, yang peduli, setia, dan selalu bersama-sama dengan kita, hanya satu, hanya Yesus Tuhan. Sehingga dalam seluruh aspek hidup kita, kita akan senantiasa mengandalkan Dia. Katakan amin. Amin. 2 Korintus 1 ayat 19-20. Karena Yesus Kristus anak Bapa yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Ya, saudara perhatikan ini. Yesus Kristus itu bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya, di dalam Dia, di dalam Yesus hanya apa? Hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Bapa, itulah sebabnya Dia, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Bapa. Jelas. Waktu saudara berdoa, saudara minta, saudara berseru, ketika di dalam situasi sulit, Yesus akan berkata kepada saudara, tenang anakku, semua yang menjadi pergumulanmu, semua yang menjadi doamu, ya bagi kemuliaan Bapa. Katakan amin. Artinya apa? Dia pasti tolong Bapak Ibu Saudara. Dia pasti beri jalan keluar. Yang penting kita mau masuk menghadapi segala tantangan itu. Yang penting kita mau masuk lewati masa-masa sukar itu. Jangan menghindar, jangan kabur. Waktu kita menghindar, waktu kita kabur, percayalah kita akan mengalami situasi yang lebih buruk lagi. Lewati tantangan itu, lewati pergumulan itu. Dengan percaya ada Yesus yang akan menyelamatkan kita sampai kita benar-benar selamat. Dan Dia akan berkata ya untuk semua menjadi seruan doa keinginan saudara. Katakan amin. Lanjut. Oke. Ini anak saya. Yang di tengah itu anak saya, kanan kirinya itu saudara kembar, teman dia, teman sekolahan. Dan hari ini saya kesaksian 2 anak saya. Dan 2 temannya itu sedang mengalami lakukan. Kan dia kan mengerti. Kalau mungkin ngomongnya ke saya pasti akan ngomong gini, ayo bawa saya ketemu orang tuamu. Saya pasti akan ngomong seperti itu. Tapi dia kan ngomongnya ke anak saya. Anak saya bingung, dia tanyalah kepada kita. Sebagai orang tuanya. Si Sain, ya apa ini Dedi? Ngelayanin teman saya, intinya seperti itu. Saya cuma ngomong sama anak saya, Sain. Ngomong gini, Sain, kasih dia tubuh darah Yesus. Kita di rumah itu ada namanya buku Grace Prayer. Buku Grace Prayer itu adalah buku doa, di mana isinya itu bukan doa minta ini, bukan. Tapi isinya itu memperkatakan firman Tuhan. Kamu orang yang sudah dibenarkan, kamu orang yang beroleh kasih karunia, kamu orang yang diberkati,
Kamu orang yang dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Isinya firman Tuhan. Dan kita suka memperkatakan itu. Dan anak saya ketika mendapatkan teman yang sedang dalam masalah seperti itu, udah dia bawa tubuh darah, dia bawa grace prayer itu Bapak Ibu Saudara. Tubuh darah ini kan tentang Yesus Kristus. Jadi anak saya mencoba menolong temannya dengan cara apa? Mempertemukan temannya itu dengan Yesus lewat tubuh dan darahnya. Karena anak saya tidak bisa konseling. Dia cuma bisa kenalkan Yesus. Ini loh, kelas 6 SD loh Bapak Ibu Saudara. Cuma bisa kenalkan Yesus kepada temannya. 1 hari, 2 hari, saya di sepeda motor, anak saya ngomong begini. Ya Pak Det, tambah parah rumah tangganya papanya. Papanya sudah minta cerai sama mamanya. Mereka sudah mau bercerai karena masalah ekonomi, berantem rumah tangga, dan sudah berpikir mau cerai. Sudah minum tubuh darah nih, udah berdoa nih tiap hari. Coba tolong dilihatkan, itu video. Bisa di play enggak videonya? Ada suaranya enggak? Bisa ya? Itu anak ini. Haleluya. Diulang coba. Amin. Amin. Bisa diulang. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi mereka berdoa grace prayer, kemudian menerima tubuh darah Yesus. Amin. Anak-anak loh. Saudara tahu? Oh, mereka sudah terima tubuh darah. Tapi anak saya cerita, wah ini tambah parah, orang tuanya mau segera bercerai. Mau bercerai. Saya bilang, terus percaya sama Tuhan. Lewati masa-masa sukar itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba, itu sebenarnya 1 minggu kalau tidak salah. 1 minggu atau 2 minggu, saya lupa. 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu anak itu melewati masa-masa sukar. Ngelihat orang tuanya berantem. Ngelihat orang tuanya mau bercerai. Tiap hari Bapak Ibu Saudara. Mereka cuma menerima tubuh darah Yesus dan memperkatakan firman Tuhan. Tiap hari. Tiba-tiba emaknya, neneknya, jadi orang tua dari papanya atau mamanya ya? Orang tua dari mamanya mungkin. Jadi orang tua dari mamanya manggil cucunya yang 2 ini tadi. Orang tuanya masih hidup. Emaknya itu masih hidup. Dipanggil. Kamu ya, hari ini emak mau ngasih warisan. Dan beneran, mereka dapat warisan dipegang otomatis oleh orang tuanya. Sejak mereka dapat warisan itu, saudara tahu, keuangan mereka dipulihkan, dan yang terjadi adalah karena keuangan sudah dipulihkan, rumah tangga jadi bahagia, dan mereka tidak jadi bercerai. Dan itu mujizat Bapak Ibu Saudara. Siapa sangka anak kelas 6 SD bisa menggagalkan perceraian? Halo? Apa karena anak saya hebat? Bukan. Tapi karena orang yang dalam masalah, menjalani masalah, dia ketemu dengan Yesus. Waktu ketemu dengan Yesus, pasti ada kemenangan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Pasti ada jalan keluar. Ini sudah di ujung tanduk rumah tangganya. Tapi Tuhan masih menolong. Sampai hari ini, Tuhan pasti menolong. Lanjut. Waktu saya tinggal 5 menit. Ini kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu mereka adalah orang yang punya iman sangat luar biasa. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka kan dalam masa sukar. Waktu mereka ada dalam masa sukar, mereka tidak mau menyembah patung emas dari Raja Nebukadnezar, mereka harus berhadapan dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Harapan mereka adalah begini, Tuhan tolong kami. Dia ngomong sama raja, kalau Tuhan menolong kami, dia pasti menolong. Kalau Tuhan gak tolong, kami tidak akan menyembah patung raja Tuhanku itu. Tapi harapan mereka sebagai manusia adalah apa? Tuhan tolong kami. Kira-kira kalau kita sedang menghadapi masalah seperti mereka, situasi sulit di hadapan kita, kira-kira harapan kita apa? Misalnya seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin kita akan berdoa begini, Tuhan tolong biar Raja Nebukadnezar kena sakit jantung dan mati dan kita gagal dihukum. Benar gak?
Itu harapan kita. Atau Tuhan, kalau misalnya ada debt collector datang nih, Tuhan tolong yang debt collector itu kecelakaan di jalan supaya dia tidak nagih sama kita. Kita seringkali meminta doanya seperti itu. Kita minta supaya kita jangan masuk di dalam situasi sulit. Kita jangan masuk di dalam masa-masa yang sukar. Tuhan, aku minta supaya aku selalu sehat, tidak yang ngalami yang namanya sakit. Benar gak? Tapi tahukah saudara, kadang-kadang Tuhan punya rencana lain yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak masuk dalam situasi sulit, kita nggak akan pernah lihat yang namanya mujizat. Amin. Kita tidak akan pernah lihat yang namanya pertolongan. Kalau hidup saudara senantiasa menang, hidup saudara semua bagus, saudara cuma akan begitu-begitu saja. Biasa. Tapi Tuhan izinkan situasi sulit, masa-masa sukar kita alami, supaya apa? Supaya kita melihat bahwa Dia sayang sama kita. Dia tunjukkan kebaikannya, Dia tunjukkan kemurahannya, Dia tunjukkan mujizatnya, dan kita bisa bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan. Dan inilah yang mereka alami, Sadrak, Mesak, Abednego. Masuklah dia dalam dapur perapian. Tapi kita tahu apa yang terjadi di sana? Raja Nebukadnezar melihat, berapa orang yang kamu masukin tadi? Kan 3 orang. Tapi kenapa kok ada 4 orang di dalamnya? Ternyata di dapur perapian ada Yesus. Maksud saya menyampaikan ini begini Bapak Ibu, sekali lagi. Di masa-masa sukar saudara, waktu engkau berharap kepada Tuhan, ingat ada Yesus. Dan Yesus melepaskan saudara dari segala kesulitan, dari segala ketakutan. Dan yang keren adalah begini, ketika mereka keluar dari dapur perapian itu, Raja Nebukadnezar memberikan hormat kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika saudara sedang punya kompetitor, saudara punya saingan bisnis yang mungkin berlakukan hal-hal yang mungkin dia modalnya lebih gede, saudara kalah, saudara merasa tidak mampu. Mungkin kompetitor saudara dia melakukan hal-hal yang jalan-jalan yang cara-cara yang nggak fair, yang nggak adil, dan saudara tidak bisa melakukannya. Saya mau berkata kepada saudara, andalkan Yesus. Waktu kita andalkan Yesus, Dia pasti bela kita, Dia pasti tolong kita, Dia pasti berkati kita. Katakan amin. Slide berikutnya tolong. Sebabnya kita bisa berkata, kita bisa percaya ada Yesus di masa-masa sulit kehidupan kita untuk memastikan kita diselamatkan dengan kasih karunia, kekuatan, dan rohnya yang besar. Sekali lagi slide berikutnya. Ini kesimpulannya. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Teman-teman PAW boleh maju ke depan. Percayalah, kebenaran berjalan di masa-masa yang sukar. Yang pertama, bahwa Dia beri kasih karunia buat saudara dan saya. Yang kedua, Dia tidak cuma beri kasih karunia, tapi Dia beri kekuatan untuk kita dapat menghadapi. Dan yang ketiga, Dia memberikan roh yang besar, sehingga kita bisa berkata segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Ayat yang terakhir, tolong slide berikutnya. Ayat yang terakhir. Mazmur 23 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, pemazmur berkata demikian. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Raja Daud memahami Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dia berkata apa? Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Raja Daud sedang berkata begini, masalah aku masuk. Kenapa? Karena di dalam masalah ada hiburan dari Tuhan. Ada berkat dari Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Lebih kerennya lagi di ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Di hadapan lawanku. Ada party, ada makan-makan, ada berkat. Bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, bukan dalam kondisi yang nyaman. Tapi di apa? Di hadapan lawanku. Saudara bayangkan, ada lawan di depan, tapi kita makan-makan. Tapi kita pasti menang. Aneh enggak? Aneh, tapi itulah kasih Tuhan buat saudara. Itulah rancangan Tuhan buat kita.
Masa sukar boleh terjadi, tapi jangan takut dengan masa sukar. Situasi-situasi gelam boleh terjadi, jangan takut dengan situasi-situasi gelam. Kenapa? Ada Yesus di sana yang akan menolong, membela, membuat kita menikmati segala kebaikan, kelimpahannya yang luar biasa. Karena kenapa? Karena satu alasan, Dia sangat mengasihi saudara. Saudara milik kepunyaannya, dan Dia sayang sama kita. Kita bangkit berdiri bersama. Lagu tadi, Kaulah Tuhan yang berjanji, tidak sekalipun Dia ingkari. Hari ini Dia janji sama saudara menyelamatkan saudara. Dia janji sama kita menyertai masa-masa sukar kehidupan kita. Ingat, Dia Tuhan tidak akan mengingkari. Setiap janji Dia pasti genapi. Di dalam masa sukar kehidupan kita, jalani saja bersama dengan Yesus. Dan lihatlah, pialaku penuh melimpah. Hidangan di hadapan lawan-lawanku. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku senantiasa. Amin. Angkat tangan kita.